Siapakah Santo Saba? Santo Saba adalah seorang peneliti dan penulis sejarah kontroversial di Indonesia. Ia dikenal karena teori-teorinya yang tidak konvensional tentang sejarah Indonesia, terutama terkait dengan Borobudur dan sejarah Nusantara. Santo Saba telah menulis beberapa buku dan artikel yang mempertanyakan narasi sejarah konvensional di Indonesia. Ia juga aktif dalam berbagi ide dan teori melalui media sosial dan platform online lainnya. Namun, perlu diingat bahwa teori-teori Santo Saba belum secara luas diterima oleh komunitas akademik dan sejarawan di Indonesia. Beberapa kritikus telah menganggap teori-teorinya sebagai spekulatif dan tidak didukung oleh bukti yang cukup. Santo Saba seringkali disebut sebagai sejarawan kontroversial atau peneliti independen, karena pendekatannya yang tidak konvensional dan teori-teorinya yang mempertanyakan narasi sejarah yang sudah mapan. Apa yang menarik dari Santo Saba? Beberapa hal yang menarik dari Santo Saba adalah teori sejarah kontroversial. 1. Teori Borobudur. Santo Saba memiliki teori bahwa Borobudur dibangun pada tahun 5391 SM, yang jauh lebih tua dari perkiraan sejarawan konvensional. 2. Sejarah Nusantara. Ia memiliki teori bahwa Nusantara memiliki sejarah yang lebih panjang dan kompleks daripada yang dikenal secara umum. Pendekatan penelitian. 1. Penelitian independen. Santo Saba dikenal sebagai peneliti independen yang tidak terikat oleh institusi akademik atau pemerintah. 2. Pendekatan interdisipliner. Ia menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan sejarah, arkeologi, antropologi, dan ilmu lainnya. Pengaruh dan kritik. 1. Pengaruh pada masyarakat. Santo Saba memiliki pengaruh yang signifikan pada masyarakat Indonesia, terutama di kalangan yang tertarik dengan sejarah dan budaya. 2. Kritik dari komunitas akademik. Namun, teori-teorinya telah dikritik oleh komunitas akademik karena kurangnya bukti yang cukup dan pendekatan yang tidak konvensional. Karakteristik pribadi. 1. Karakter yang kontroversial. Santo Saba dikenal sebagai karakter yang kontroversial dan tidak takut untuk mempertanyakan narasi sejarah yang sudah mapan. 2. Komunikatif dan terbuka. Ia aktif dalam berbagi ide dan teori melalui media sosial dan platform online lainnya. Tanggapan sejarawan tentang Santo Saba beragam, namun beberapa kritik yang umum adalah kritik terhadap metodologi. 1. Kurangnya bukti primer. Banyak sejarawan yang mengkritik Santo Saba karena kurangnya bukti primer yang kuat untuk mendukung teori-teorinya. 2. Pendekatan yang tidak konvensional. Santo Saba menggunakan pendekatan yang tidak konvensional dalam penelitiannya, yang dianggap tidak sesuai dengan standar akademik. Kritik terhadap teori. 1. Teori yang spekulatif. Banyak sejarawan yang menganggap teori-teori Santo Saba sebagai spekulatif dan tidak didukung oleh bukti yang cukup. 2. Kurangnya kesesuaian dengan narasi sejarah yang sudah mapan. Teori-teori Santo Saba seringkali tidak sesuai dengan narasi sejarah yang sudah mapan dan diterima secara luas. Kritik terhadap kredibilitas. 1. Kurangnya kredibilitas akademik. Santo Saba tidak memiliki latar belakang akademik yang kuat dalam bidang sejarah, yang membuat beberapa sejarawan mempertanyakan kredibilitasnya. 2. Kurangnya transparansi dalam penelitian. Santo Saba seringkali tidak transparan dalam penelitiannya, yang membuat beberapa sejarawan mempertanyakan metode dan hasil penelitiannya. Namun, perlu diingat bahwa beberapa sejarawan juga memiliki pandangan yang positif tentang Santo Saba dan teori-teorinya. Mereka menganggap bahwa Santo Saba memiliki pendekatan yang unik dan berani dalam penelitiannya, yang dapat membuka perspektif baru dalam memahami sejarah Indonesia. Sejarawan seharusnya bersikap kritis dan profesional terhadap hasil penelitian Santo Saba, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut. Kriteria evaluasi. 1. Kualitas bukti. Evaluasi kualitas dan keabsahan bukti yang digunakan Santo Saba untuk mendukung teori-teorinya.
2. Metodologi, evaluasi metodologi penelitian Santosaba, termasuk pendekatan, teknik, dan analisis data. 3. Kesesuaian dengan teori yang ada, evaluasi kesesuaian teori-teori Santosaba dengan teori yang sudah ada dan diterima secara luas. 4. Konsistensi dan koherensi, evaluasi konsistensi dan koherensi teori-teori Santosaba dengan data dan bukti yang ada. Sikap kritis. 1. Jangan langsung menerima teori-teori Santosaba tanpa melakukan evaluasi kritis. 2. Jangan langsung menolak teori-teori Santosaba tanpa melakukan evaluasi kritis. 3. Buat perbandingan antara teori-teori Santosaba dengan teori yang sudah ada dan diterima secara luas. 4. Cari bukti tambahan untuk mendukung atau menolak teori-teori Santosaba. Sikap profesional. 1. Jaga objektivitas dalam melakukan evaluasi kritis terhadap teori-teori Santosaba. 2. Hindari bias dalam melakukan evaluasi kritis terhadap teori-teori Santosaba. 3. Berikan umpan balik yang konstruktif kepada Santosaba tentang kekuatan dan kelemahan teori-teorinya. 4. Dorong diskusi yang konstruktif tentang teori-teori Santosaba dengan komunitas akademik yang lebih luas. Pemerintah seharusnya bersikap bijak dan profesional terhadap hasil penelitian Santosaba, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut. Evaluasi kritis. 1. Evaluasi kualitas penelitian. Pemerintah harus melakukan evaluasi kritis terhadap kualitas penelitian Santosaba, termasuk metodologi, data, dan analisis. 2. Konsultasi dengan ahli. Pemerintah harus berkonsultasi dengan ahli-ahli sejarah, arkeologi, dan bidang terkait lainnya untuk memvalidasi hasil penelitian Santosaba. Pengakuan dan penghargaan. 1. Mengakui kontribusi. Pemerintah harus mengakui kontribusi Santosaba dalam mengembangkan pengetahuan sejarah Indonesia. 2. Penghargaan. Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada Santosaba atas kontribusinya, jika hasil penelitiannya dianggap valid dan berguna. Penggunaan hasil penelitian. 1. Penggunaan dalam pendidikan. Pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan hasil penelitian Santosaba dalam pendidikan sejarah, jika hasil penelitiannya dianggap valid dan berguna. 2. Penggunaan dalam kebijakan. Pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan hasil penelitian Santosaba dalam kebijakan terkait, seperti kebijakan budaya, pariwisata, atau pendidikan. Transparansi dan akuntabilitas. 1. Transparansi proses evaluasi. Pemerintah harus memastikan transparansi proses evaluasi terhadap hasil penelitian Santosaba. 2. Akuntabilitas. Pemerintah harus memastikan akuntabilitas dalam penggunaan hasil penelitian Santosaba, termasuk dalam pendidikan dan kebijakan. Dengan bersikap bijak dan profesional, pemerintah dapat memanfaatkan hasil penelitian Santosaba untuk meningkatkan pengetahuan sejarah Indonesia dan memajukan kebijakan terkait.